Salam jemaat Tuhan dan Bread Life Listener. Kalau kita pernah belajar atau bekerja di bagian akuntansi, tentu mengenal istilah jurnal koreksi. Jurnal ini dibuat khusus untuk memperbaiki kesalahan, baik itu kesalahan karena posting akun maupun salah mencatatkan nilai. Tidak hanya dalam hal hitung-menghitung dan catat-mencatat, manusia juga tidak terlepas dari kesalahan atau human error. Dan bahkan di antara kita pasti juga pernah melakukan human error, sehingga perlu dikoreksi dari pemimpin, teman, keluarga, dan sebagainya. Tuhan sendiri mengajarkan untuk kita melakukan koreksi kepada mereka yang berbuat kesalahan. Tegurlah dengan lemah lembut seperti kepada bapak, ibu, saudara, dan adik perempuan. Itu ada di dalam 1 Timotius 5 ayat 1 dan 2. Kemudian juga di Yakobus 5 ayat 19, kita harus membuat orang yang menyimpang dari kebenaran untuk berbalik kembali. Bahkan Tuhan juga rindu untuk mengoreksi kehidupan kita dengan firman-Nya, supaya apapun yang kita lakukan merupakan perbuatan baik yang memuliakan Allah. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Semua ini mengungkapkan kepada kita bahwa koreksi adalah hal yang penting dan dibutuhkan, karena koreksi dapat membantu kita untuk mengidentifikasi kekurangan, kelemahan, kesalahan, juga dosa. Koreksi bisa menjadi kunci pertumbuhan rohani kita. Biasanya juga mereka yang dewasa rohaninya semakin siap untuk menerima koreksi. Masalahnya, reaksi alamiah manusia terhadap koreksi cenderung negatif dan defensif. Bagaimana respon kita ketika kita dikoreksi? Apakah air muka kita berubah seketika dan langsung menyatakan ketidaksenangan atas koreksi tersebut, sehingga kita menjadi orang bodoh yang membenci teguran atau koreksi? Atau kita memiliki hati seorang murid Kristus yang siap untuk menerima koreksi, bahkan sekalipun koreksi itu tidak diberikan secara tepat dan bijak, kita masih memakai sebagai masukan untuk memperbaiki diri. Beberapa tips untuk menerima koreksi dengan respon positif. Satu, daripada menjadi bodoh karena membenci sebuah koreksi, adalah lebih baik kita berterima kasih atas masukannya, tetap tenang dan terkendali. Kedua, kita harus melakukan evaluasi atas koreksi tersebut dengan objektif. Apakah koreksi tersebut mengungkapkan fakta sebenarnya? Ketiga, menerima koreksi dengan hati yang lapang dan bersyukur bahwa masih ada orang yang ingin kita berubah ke arah yang lebih baik. Di sisi lain, mintalah hikmat kepada Tuhan agar kita dimampukan untuk menegur orang lain dengan kasih, tanpa bermaksud menjatuhkan. Biasanya kita akan mengalami kesulitan ketika kita harus menegur atau mengkoreksi orang yang lebih senior atau atasan kita. Jangan sering menggunakan ayat Alkitab untuk mencari atau menyatakan kesalahan orang lain. Memang penasihat ajaib adalah firman Tuhan yang mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik dalam kebenaran. Dengan merenungkan firman Tuhan, setiap orang akan mengetahui kekurangan dan kesalahannya. Dengan firman Tuhan juga kita diberi hikmat untuk menegur atau mengkoreksi seseorang. Bahkan firman Tuhan mengajar cara menegur. Dalam Matius 18 ayat 15, Yesus berkata, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali." Pergunakanlah firman Tuhan ini untuk mengkoreksi diri sendiri terlebih dahulu, karena kita adalah milik kepunyaan Allah yang telah dilengkapi untuk setiap perbuatan baik. Manusia milik kepunyaan Allah pasti terbuka untuk menerima teguran atau koreksi, baik dari sesama maupun dari kebenaran firman Tuhan. Marilah jemaat Tuhan dan Bread Life Listener, agar kita semakin giat dan tekun untuk membaca firman-Nya dan merenungkannya. Alkitab adalah guru yang baik untuk kita dapat mengetahui apa kehendak Tuhan dan bagaimana kita bertindak agar tetap ada dalam jalannya.
Salam sehat rohani dan jasmani. Tuhan Yesus memberkati. Amin.